Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi ya belajar bersama Bu Eka. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang tulang. Kemarin tulang itu disebut sebagai alat gerak aktif atau pasif ya. Iya, Pak, tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rangka, sistem rangka yang terdapat dalam tubuh kita, apa fungsinya, dan juga apa saja nama tulang yang menyusun rangka pada tubuh kita. Penasaran? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, tulang memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Apa hayo artinya tulang sebagai alat gerak pasif? Iya, tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif karena si tulang ini, si rangka ini tidak dapat bergerak sendiri apabila tidak ada bantuan dari otot. Iya kan? Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Tulang yang terdapat dalam tubuh kita ini tersusun atas kalsium dalam bentuk garam yang diikat oleh kolagen. Jadi tulang kita ini mengandung banyak kalsium. Nah, apa saja ya fungsi dari rangka kita ini? Yang pertama adalah penegak tubuh. Nah, tubuh kita bisa tegak, bisa berdiri tegak seperti ini karena tubuh kita ditopang oleh tulang, oleh rangka. Coba bayangkan jika tubuh kalian tidak ada rangkanya. Pasti tubuh kalian terdiri dari gumpalan daging seperti cacing. Cacing kan tidak bisa berdiri tegak, hanya kumpulan dari daging-daging saja. Nah, fungsi yang kedua adalah pemberi bentuk tubuh. Selain itu, tulang yang kita miliki ini fungsinya adalah sebagai tempat melekatnya otot kita. Jadi otot kita itu melekat pada tulang ya. Otot kita melekat pada tulang. Ketika tulang kita ini bergerak, maka sebenarnya dia bekerja sama dengan otot untuk bisa menggerakkan tubuh kita. Kemudian adalah tulang-tulang kita ini sebagai tempat terbentuknya sel darah merah ya. Dan selanjutnya lagi fungsi dari rangka ini adalah sebagai pelindung dari organ-organ vital yang terdapat dalam tubuh kita. Kita bahas satu-satu ya. Misalnya ini di rangka kepala kita ini, di rangka kepala atau nama lainnya adalah tengkorak ya. Nah, di rangka tengkorak ini organ yang dilindungi apa saja? Tentu saja yang pertama ada otak ya. Ada otak kita. Kemudian yang selanjutnya ada mata. Mata kita dilindungi oleh tulang yang sebelah sini. Kemudian ada hidung. Nah, organ penting lainnya yaitu dilindungi oleh rangka badan. Nah, rangka badan ini melindungi apa saja? Yang pertama adalah jantung. Selain itu, yang kedua adalah dia melindungi paru-paru. Nah, yang selanjutnya adalah tulang duduk dan tulang kemaluan. Ini fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ pencernaan kita seperti lambung, seperti hati, seperti usus. Ya, anak-anak. Nah, itu tadi adalah fungsi dari rangka, yaitu melindungi organ-organ vital yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, fungsi yang terakhir, rangka ini adalah sebagai alat gerak pasif. Oke, bisa dipahami ya? Anak-anak, sekarang coba kalian buka buku tema kalian ya, halaman 64. Nah, di situ sudah ada gambar rangka badan kita beserta dengan nama-nama tulangnya. Nah, sekarang Bu Eka akan mengajak kalian untuk mengamati apa saja sih nama-nama tulang yang terdapat dalam rangka kita. Jadi anak-anak, rangka badan kita ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala atau yang biasa kita sebut sebagai tengkorak. Yang kedua adalah rangka badan. Nah, dan yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini
terdiri atas dua bagian, yaitu anggota gerak atas yang dinamakan tangan, kemudian ada rangka anggota gerak bawah yang dinamakan kaki. Oke, sekali lagi, jadi rangka kita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak, yang kedua ada rangka badan, dan yang ketiga adalah rangka anggota gerak, di mana rangka anggota gerak ini dibagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas yang dinamakan tangan dan anggota gerak bawah yang dinamakan kaki. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, mulai dari rangka kepala atau tengkorak. Nah, tengkorak kita ini, coba dong kalian amati betul-betul ya ini. Nah, jadi rangka kepala kita ini terdiri atas tulang dahi. Nah, tulang dahi itu yang ada di depan kita ini anak-anak. Nah, ini tulang dahi. Kemudian yang ada di puncak kepala kita ini namanya adalah tulang ubun-ubun. Nah, yang ini ada gue belokkan sedikit. Nah, ini anak-anak yang agak menonjol, tulangnya agak menonjol ke dalam. Ini ada di dua sisi kepala kita ya, di kanan dan di kiri. Ini namanya adalah tulang pelipis ya. Namanya adalah tulang pelipis. Kemudian kita ke bagian rangka muka. Kemudian di sini ada tulang hidung, ya. Ada tulang hidung. Kemudian, nah ini yang berperan dalam dalam proses kita berbicara dan juga makan. Ada rahang atas, ini ya, rahang atas, namanya tulang rahang atas. Ini rahang atas. Nah, tulang rahang atas ini dia tidak bisa bergerak, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Yang bisa bergerak adalah tulang rahang bawah ini. Nah, yang kita gunakan untuk berbicara, untuk makan, ketika mengunyah, ya ini tulang rahang bawah ya, namanya tulang rahang bawah. Nah, kemudian ada tulang pipi di sini, tulang pipi. Ya anak-anak, inilah tadi nama-nama tulang pada rangka kepala. Sekarang kita lanjutkan ke nama-nama tulang yang berada di rangka badan. Nah, rangka badan itu yang ini ya anak-anak ya, ini rangka badan. Nah, rangka badan ini yang pertama ada tulang dada. Nah, ini namanya tulang dada. Kemudian di samping tulang dada ini ada namanya tulang rusuk. Ya, namanya apa? Tulang rusuk. Nah, selanjutnya di sini anak-anak kita lihat, kalau misalnya kalian meraba daerah sini, pasti ada tulang yang menonjol ya. Ini ya, ini di sini ada 2. Ini adalah namanya tulang selangka ya, tapi ini adalah tulang selangka. Kemudian jika kalian membalikkan rangka ini, nah di sini kelihatan ya anak-anak ya. Di sini ada tulang yang bentuknya seperti entong ini ya, seperti sendok nasi. Ini namanya tulang belika ya, namanya tulang belika. Oke, sekarang kita balik lagi. Nah, yang selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari nama-nama tulang yang ada pada rangka anggota gerak kita. Kita mulai dari rangka anggota gerak atas ya. Tadi rangka anggota gerak atas namanya apa? Tangan ya. Tangan. Nah, tangan ini yang pertama adalah terdiri dari lengan atas, tulang lengan atas. Ini ya, mulai dari gelang bahu sini sampai siku, ini namanya tulang lengan atas. Ini tulang lengan atas. Kemudian ada setelah ini anak-anak, mulai dari siku sampai ke pergelangan tangan, ini ada 2 tulang. Nah, ini ada 2 tulang. Ada 2 tulang ya, bisa kalian lihat ini dan ini. Nah, untuk tulang yang mulai dari siku sampai pergelangan tangan yang lurus dengan jempol, ini namanya tulang pengumpil ya. Untuk ngapalinnya pilpol atau polpil. Pengumpil lurus dengan jempol atau polpil. Lurus dengan jempol namanya pengumpil ya. Sedangkan yang lurus dengan jari kelingking kita ini namanya adalah tulang hasta. Ya, taking, hasta, kelingking. Gampang kan? Polpil dan taking. Polpil, jempol pengumpil, taking, hasta, kelingking. Itu cara menghafalnya. Kemudian anak-anak, di sini ini namanya adalah tulang pergelangan tangan. Nah, selain ada tulang pergelangan tangan, kemudian ada tulang telapak tangan. Ini
Halo, ini tulang telapak tangan dan juga ada tulang jari-jari tangan. Ini adalah tulang jari-jari tangan kita. Oke, yang selanjutnya kita bahas adalah nama-nama tulang di anggota gerak yang bawah ya anak-anak. Namanya kaki. Maaf, ini Bu Eka Bu Eka naikkan aja seperti ini soalnya kameranya nggak cukup sampai ke bawah. Nah, anak-anak, kita bahas dulu yang pertama. Jadi anggota gerak yang bagian bawah atau biasa kita sebut kaki itu terdiri dari tulang paha. Tulang paha ini ya, tulang paha kita. Kemudian kalian coba raba lutut kalian atau dengkul kalian. Nah, di sini ini ada namanya tulang tempurung lutut ya, tulang tempurung lutut. Nah, setelah tulang tempurung lutut ini juga sama seperti ini. Dia ada dua percabangan, di mana tulang yang di depan ini dinamakan tulang kering ya, namanya tulang kering. Kemudian yang di belakang itu adalah namanya tulang betis. Jadi gampang cara menghafalkannya. Pokoknya kalau kalian meraba betis kalian, nah berarti yang belakang itu namanya adalah tulang betis, sedangkan yang depan namanya tulang kering. Nah, setelah itu ada tulang pergelangan kaki. Nah, setelah tulang pergelangan kaki, nah ini ada juga tulang telapak kaki dan juga tulang jari-jari kaki. Oke anak-anak, sudah dipahami ya? Oh iya anak-anak, ada yang kelupaan tadi. Jadi anak-anak ini Bu Eka yang lupa tadi, ini dinamakan tulang pinggang ya, tulang pinggang. Kemudian di sini adalah tulang kemaluan. Nah, yang ini mulai dari ini ya, Bu Eka bedakan dulu. Nah, mulai dari sini sampai ke belakang ini, sampai ke tulang ekor kita ini, itu dinamakan tulang belakang ya anak-anak. Itu tadi tambahannya. Baik, sampai di sini semoga anak-anak paham dengan penjelasannya ya. Baik anak-anak, sekarang kalian buka buku paket tema kalian halaman 66 ya. Nah, untuk menambah pemahamanmu tentang organ gerak manusia yang berupa tulang, buatlah model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Langkah-langkah kerjanya adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, dan cat warna serta kuas. Langkah selanjutnya adalah buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Nah, itu adalah salah satu contoh model rangka manusia yang dibuat ya, anak-anak. Langkah yang ketiga adalah potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan. Langkah yang keempat adalah rendamlah serpihan koran-koran ke dalam air. Langkah yang kelima, setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan pada perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Langkah berikutnya yaitu tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Selanjutnya, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Langkah yang terakhir adalah warnailah dengan menggunakan cat agar hasil karya kalian menjadi lebih menarik. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang cover buku ya. Apa sih cover buku itu? Cover buku memiliki nama lain sampul buku. Nah, sekarang Bu Eka sudah membawa sebuah buku ya. Nah, ini bagian halaman awal. Halaman awal ini dinamakan cover buku. Jadi, cover buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman awal sebuah buku. Nah, cover buku ini menggambarkan keseluruhan isi dari buku ini. Nah, cover buku itu anak-anak ada dua, yaitu cover depan dan juga cover belakang.
Ini dinamakan cover depan karena dia berada di halaman awal, dan ini dinamakan cover belakang karena dia letaknya di belakang. Sekarang kita coba mengidentifikasi unsur-unsur buku yang terdapat dalam buku ini ya anak-anak. Nah, unsur yang pertama tadi adalah adanya judul yang menarik. Nah ini, mari belajar matematika, pendidikan matematika untuk kelas 5 SD MI. Nah ini judulnya ditulis dengan huruf yang menarik agar menarik minat pembacanya. Kemudian ada juga yang harus ada dalam cover buku adalah nama penulis. Nah, nama penulisnya adalah ini, Dewi Nurharini dan Sulis Priyanto. Ini adalah nama penulis, wajib ada di cover buku. Yang selanjutnya adalah penerbit. Nah, penerbitnya ada di sini ini. Penerbitnya CV Usaha Makmur. CV Usaha Makmur. Ini adalah nama penerbitnya ya, harus ada juga. Nah, kemudian ada apa lagi? Iya, ada gambar yang menarik. Nah, gambar yang menarik ini mendukung isi dari buku ini, menggambarkan isi dari buku ini. Nah, kalau gambarnya seperti ini berarti kita sedang belajar. Nah, yang dipelajari apa? Oh, ini ada kubus. Kubus berkaitan dengan matematika. Nah, salah satu materi kubus ini ada di dalam buku ini. Unsur yang selanjutnya adalah adanya punggung buku. Bukan buku-buku, identitas buku di punggung buku. Nah, ini anak-anak namanya punggung buku. Jadi, buku itu punya punggung juga ya. Ini cover depan, ini cover belakang, dan ini adalah punggung buku. Ini namanya punggung buku ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah bagian-bagian unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cover. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang tulang-tulang pada rangka kita, kemudian cara membuat kerajinan yang membentuk rangka kita, kemudian kita belajar tentang cover buku. Tetap belajar kalian di rumah ya, tetap semangat belajar dan sampai jumpa.